Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya kembali lagi memberikan pelatihan GIS lingkungan dengan topik pembuatan peta curah hujan ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta curah hujan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara menggunakan data CHIPS. Yang kedua yaitu dengan Excel ya, data Excel dari Excel ke GIS. Eh, Oke, di sini langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan software ArcMap ya. Mungkin nanti di video terpisah saya akan membuatkan tutorial dengan menggunakan software ArcGIS Pro di video terpisah ya. Jadi yang pertama ini dari ArcMap ya. Oke, untuk yang pertama di sini nampak peta administrasi Kalimantan Barat ya. Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama saya akan memberikan tutorial pembuatan peta curah hujan dengan data CHIPS ya. Jadi untuk data CHIPS itu didapat dari Google ya. Di sini cari saja CHIPS terus klik yang paling atas di sini dia akan tertampil seperti ini dan kita scroll saja ke bawah. Terus klik saja link paling atas di sini. Oke, di sini cari saja data Indonesia Monthly ya. Di sini klik bills. Oke, di sini sudah tertampil data-data chips dari tahun 2016 sampai tahun 2025 ya. Ini datanya untuk download datanya kalian bisa klik saja di sini. Jadi kalian buat folder setiap tahun per tahunnya dulu baru kalian download ya. Jadi kalian masukin datanya per tahun di setiap folder ya. Seperti itu. Oke, karena saya sudah mendownload datanya di sini langsung saja buka ArcMap 10.8-nya terus kita add data sini, data add kita tambahkan data chipsnya ya. Yang pertama kita olah data tahun 2015 dulu ya. Di sini saya ngolah data dari tahun 2015 sampai 2024 10 tahun ya. Jadi saya ingin membuat peta curah hujan tahunan dengan rata-rata 10 tahun. Di sini langsung saja kita add semua data chipsnya. Ya, ya seperti inilah adalah tampilan data chipsnya ya. Untuk data chips seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita add data chipsnya, terus kita ke geoprocessing, kita ke Arc Toolbox di sini. Oke, di Arc Toolbox kita akan olah data chipsnya di Spatial Analysis Tools. Sini klik tanda plus, terus ke lokal di sini ya. Di lokal klik sel statistik di sini. Oke. Di sini sel statistiknya kita input saja data chipsnya. Kita tekan lama-lama semua ya. Kita masukin semua data chipsnya di sini. Terus overlay statistiknya kita ganti sum ya atau dijumlahkan ya. Jadi fungsi dari sel statistik ini kita menjumlahkan semua data chipsnya di sini. Oke, setelah itu mungkin kalian akan save di sini, bisa kalian save di sini dengan nama mungkin curah hujan tahun 2015 seperti itu ya. Karena saya tidak mau save, saya langsung saja klik OK. Oke, ini adalah bentukan data chips yang setelah kita olah sel statistiknya ya. Tadi data chipsnya saya remove semua, jadi tertampil hasil perjumlahannya semua saja. Sini saya tampilkan ya. Oke, setelah itu lakukan hal yang sama untuk setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2024 ya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita share statistik di 2016, mungkin di sini kita data semua chipsnya.
Terus kita share statistik, kita masukin semua, kita sum di sini ya. Kita jumlahkan. Jangan lupa ubah jadi sum ya. Kita klik OK. Oke, seperti ini 2016-nya kita lanjutkan setiap tahunnya ya. Dari 2015 hingga 2024, 10 tahun. Oke, ini setelah saya olah semua datanya, saya share statistik, tampilannya seperti ini ya dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Videonya saya skip, mungkin nanti akan kelamaan ya kalau tidak di skip ya. Setelah semua data kita olah di sini, selanjutnya yaitu kita rata-ratakan ya, atau dari nilai curah hujan setiap tahunnya ya. Kita rata-ratakan berapa sih nilai rata-rata dari 10 tahun, eh, dari 10 tahun sebelumnya gitu ya. Cara merata-ratakannya sama seperti tadi ya di sel statistik ya. Klik saja sel statistik. Di sini kita tambahkan saja semua datanya dari tahun 2024 sampai tahun 2015. Tambahkan semua. Oke, setelah itu tadi overlay statistiknya kita sum ya. Sekarang ini kita ke min ya atau rata-ratanya. Habis setelah itu setelah diubah jadi min, kita oke kan saja. Kalau ingin save boleh jadi curah hujan tahun 2015 sampai 2024. Oke. Oke, setelah data chipsnya kita rata-ratakan semua, tampilan datanya akan seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan memotong data chipsnya menjadi uh, daerah penelitian kita ya, pengamatan kita. Jadi karena di sini daerah pengamatan saya Provinsi Kalimantan Barat ya. Jadi kita potong data chipsnya jadi Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat saja. Uh, di sini kan masih Indonesia ya, jadi terlalu besar ya kalau Indonesia. Sini untuk mengubah atau memotong datanya bisa kita di spatial analysis kita ke extraction di sini, terus extract by max ya. Terus input rasternya kita masukin data rasternya, input raster of fitur max datanya kita masukin administrasi Provinsi Kalimantan Baratnya. Oke. Setelah itu kita oke kan saja langsung. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita remove yang data satu Indonesianya, dia akan otomatis terpotong sih seperti ini ya. Ya, jadi hanya Kalimantan Barat ya. Setelah itu, setelah kita potong, selanjutnya kita reclass ya. Atau kita pengklasifikasikan data curah hujan ya, nilai curah hujannya. Di sini terlihat low-nya 1849, high-nya 3653 mm per tahun ya satuannya, karena ini data curah hujan tahunan. Oke, cara reclassify-nya ke spatial analysis di sini masih, terus ke reclass di bawah. Ya, mungkin kita minuskan dulu ya. Jadi di spatial analysis terus ke reclass, kita ke reclassify, langsung reclassify. Kita masukin input rasternya. Oke, terus kita classify. Di sini terlihat jumlah kelasnya sebanyak 9 ya. Mungkin ini terlalu banyak ya untuk kalau 9 ya. Jadi kita kasih jumlah kelasnya 5 ya, karena paling banyak itu 5 biasanya. Sini sudah terdapat data minimumnya bernilai paling kecilnya berapa, curah hujan paling maksimumnya berapa ya. Zoomnya berapa, minnya berapa. Oke.
standar deviasinya berapa sudah terdata semua sih. Di sini juga kalian bisa geser-geser untuk nilai-nilai tingkat kelasnya ya. Jadi mungkin saya di sini tidak mau geser-gesernya ya. Jadi tidak saya atur di sini ya. Klik saja oke, terus oke. Oke, ini ya data tampilan setelah kita reclassify ya. Ini bentukan datanya masih raster ya. Untuk mudah kita analisis ya, sebaiknya dari data raster ini kita ubah ke polygon. Cara untuk mengubah ke polygonnya bisa kita scroll ke atas di Arc Toolbox ini, masih di Arc Toolbox ya. Terus ke Conversion Tools di sini, terus kita from raster di sini, terus raster to polygon. Ini. Oke, masukin saja data rasternya, kita input rasternya di sini, terus kita oke kan saja. Ya, ini setelah kita ubah ke polygon akan tertampil seperti ini. Fungsi untuk kita ubah ke polygon itu supaya mudah kita analisisnya ya. Jadi misalnya kalian ingin menganalisis curah hujan di setiap kabupaten itu berapa nilainya. Jadi mudah bisa nampak kalau kita setelah kita ubah ke polygon. Kalau di raster itu masih belum bisa ya untuk mengetahui atau menganalisis hal seperti itu ya. Data rasternya kita remove saja di sini. Terus mungkin di sini kita lihat open attribute table. Ya, di sini ada ID dan grid code. Jadi grid code di sini ada tertampil 1 sampai 5 ya. Sesuai dengan jumlah kelas yang kita pilih ya. Jadi paling rendah itu ada grid code 1 dan paling tinggi itu ada grid code 5. Jadi satu ini kita asumsikan paling low ya nilai curah hujannya jadi 1849. Sedangkan 5 itu paling tinggi 3653 mm per tahun. Oke, karena di sini ID field ID-nya kita tidak butuhkan, kita di-solve saja ya. Kita ke geoprocessing, kita di-solve, terus registernya kita masukin di sini. Terus karena ID-nya kita tidak kita butuhkan di sini, kita checklist saja grid code-nya di sini. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Ya, lebih simple ya jadi tampilannya. Langkah selanjutnya ya kita memberikan keterangan curah hujannya. Jadi grid code 1 tuh berapa nilai curah hujannya, grid code 2 itu berapa curah hujannya. Untuk melakukan hal seperti itu, pertama kita edit dulu ya, properties. Terus ke symbology, terus classified. Terus labelnya kita ubah di sini jadi 2 saja. Klik OK, apply. Oke, sini sudah tertampil ya. Selanjutnya untuk di sini kita open it. Ini kita remove saja ya sebelum kita di solve. Kita open the attribute table, terus kita add field ya di sini table option add field CH atau curah hujan. Terus ininya kita tipenya pilih teks saja ya. Ya, kita masukin saja nih grid code 1 berapa nilai curah hujannya. Kita blok dulu ya. Cara bloknya klik yang kotak persegi di sini, klik saja. Terus kita klik kanan, kita fill kalkulator. Sebelum kita fill kalkulator, kita kopas dulu nilainya ya. Ctrl C. Oke, di sini kita kopas dulu ya. Ctrl C. Terus kita di sini kita klik kanan ketika ada tanda panah ke bawah ya. Kita fill kalkulator, kita petik 2 harus diawali petik 2 dan diakhiri dengan petik 2 juga. Setelah itu kita oke kan. Lakukan hal yang sama ya. Oke, di sini saya sudah memasukin semua nilai curah hujannya dari ke 1 sampai 5 ya.
Setelah itu, setelah itu mungkin kita akan atur warnanya ya supaya cantik ya. Di sini kita properties, terus kita ke simbologi ya. Oke, ini kita unchecklist saja. Terus ini value fieldnya kita ganti ke CH, add all value. Terus kita atur warnanya di sini. Kita property file all symbol no color. Apply. Oke, ini adalah tampilan dari data curah hujan Kalimantan Barat eh tahunan ya. Ini milimeter per tahun jadi. Terus kalau kalian ingin analisisnya dengan Provinsi Kalimantan Barat supaya kalian mengetahui setiap kabupaten itu nilai curah hujannya berapa, bisa kalian ke geoprocessing. Di sini kalian intersect. Jadi fungsi intersect ini yaitu menggabungkan dua atau lebih data menjadi satu data yang baru ya. Jadi di sini kita okekan saja. Oke, ini setelah kita intersect ya. Dia akan seperti ini. Ya, dia data-data dari keterangan dari peta Kalimantan Baratnya akan masuk tergabung dengan keterangan dari peta curah hujannya ya. Jadi di sini kita bisa tahu Bengkayang itu nilai curah hujannya berapa saja gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pembuatan peta curah hujan dengan data Excel ya, dari data Excel. Ya di sini saya langsung saja buka data Excelnya di sini ya. Ini adalah data curah hujan yang saya dapat dari BMKG ya. Untuk XY ini artinya eh, titik koordinat dari titik semua stasiun ya. Di sini bisa kalian lihat jumlah stasiunnya ada di Kalimantan Barat itu ada 8 ya. Dan ini nilai curah hujannya. Untuk yang ini nilai curah hujannya itu harian ya, curah hujan harian. Jadi milimeter per hari. Jadi berbeda dengan tahunan yang tadi ya. Oke, langsung saja kita olah datanya. Caranya yang pertama kita ke conversion tools di sini masih di toolbox ya. Terus ke Excel di sini ada tulisan Excel di sini kita langsung klik tanda plusnya, kita klik Excel to table di sini. Terus masukin Excel tadi ya. Masukin kalian nyimpannya sini ya. Ya, langsung saja dia kita buka di sini stasiunnya ya. Ini data Excelnya ya. Kita oke kan saja langsung. Oke, di sini sudah masuk ya Excelnya jadi table ya. Terus kita ke file, terus add data di sini, terus add XY data. Oke, di sini dia langsung terotomatis terpilih data Excel yang kita pilih ya tadi ya. Untuk X field-nya pastinya kita pilih field yang X ya. Kalau Y field-nya kita pilih yang field Y ya. Untuk Z field-nya kita nonkan saja. Untuk WGS-nya kita pilih WGS 1984 di sini. Kita oke kan saja. Ya, di sini bisa kalian lihat ya. Kita akan checklistkan. Sudah tertampil titik-titik stasiun ya. Sudah termasuk titik-titik stasiun pengamatan curah hujannya ya. Setelah dari ini kita langsung membuat peta curah hujannya dari setiap titik stasiun ini. Caranya kita ke conversion spatial analysis tools di sini masih di toolbox, terus kita ke interpolation di sini, terus kita IDW kan. Terus input point fiturnya masukin titik stasiunnya, terus kita environment
atur environmentsnya dulu atau environment settingnya. Di sini processing extendnya kita klik, terus extendnya kita same as layer Kabupaten Kalbar. Terus kita scroll ke bawah, kita ke raster analisis, terus klik di sini max-nya di sini kita atur jadi kabupaten atau provinsi Kalimantan Baratnya max-nya. Jadi oke kan? Kita oke. Ya, ini adalah hasil tampilan setelah kita IDW kan ya. Jadi seperti ini bentuk datanya. Oke, ini masih dalam bentuk raster ya. Dan kita selanjutnya kita klasifikasikan lagi ya. Sebelum kita ubah jadi polygon ya, raster to polygon kita klasifikasikan dulu. Pertama kita klik class di sini, kita reclassify, masukin data IDW-nya, terus kita classify. Jumlah kelasnya kita ubah jadi 5, terus kita oke kan ya, saja langsung. Jadi saya tidak mau atur-atur ini. Kalau kalian mau atur boleh saja. Di sini oke. Oke. Oke, setelah itu ini dalam bentuk data raster ya. Selanjutnya kita ubah data rasternya menjadi polygon supaya mudah untuk kita analisis. Scroll ke atas, from raster di sini, raster to polygon, klik, masukin data rasternya, kita oke kan saja. Ya, dia sudah langsung jadi data polygonnya. Data rasternya kita remove saja di sini. Oke, selanjutnya seperti biasa kita dissolve-kan dulu ya. Sama seperti yang tadi, kita dissolve-kan, kita masukin grid code-nya saja untuk field-nya ya. Oke kan. Ya, sebelumnya kita remove saja. Ini ya, setelah kita dissolve-kan, selanjutnya kita kasih keterangan nilai curah hujannya ya. Sini sebelumnya kita tambah field-nya dulu, add field di sini, tulis CH. Di sini kita teks ya. Oke, di sini kita propertieskan dulu supaya kita mudah untuk menulis angka nilai curah hujannya. Kita ke simbologi, kelasnya kita ganti 5, labelnya kita klik, format labels. Terus ini kita ubah jadi 2 saja ya. Apply. Oke. Di sini kita masukin saja ya nilai-nilainya di sini ya. Dari grade code 1 berarti paling paling rendah ya nilainya. Oke, kita klik, kita kopas saja. Ctrl C. Terus klik kanan ketika ada tanda panah hitam ke bawah, fill calculator. Terus kita petik tanda petik 2, klik tanda petik 2, Ctrl V, tutup dengan tanda petik 2. Oke, lakukan hal yang sama seperti itu ya. Oke, ini adalah tampilan setelah saya sudah masukin semua nilai curah hujannya ya. Setelah itu mungkin kita akan mempercantik petanya, jadi kita ubah warnanya, klik kanan, kita ke properties, kita ke simbologi, kategori, terus kita ancol di sini, value fieldnya ganti CH, kita add field ya. Kita urutin semua, sudah urut, kita ganti warnanya semua. Oke, kita atur property for all symbol, no color, outline colornya, apply. Ya, ini adalah tampilan peta curah hujan harian yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan yang ini adalah tahunan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk tutorial cara pembuatan peta curah hujan dengan data chips dan dari Excel, menggunakan data dari Excel. Oke, untuk tutorial dari software ArcGIS Pro-nya mungkin di video yang berbeda ya.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan atau kesalahan. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.